Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang strategi investor ya teman-teman. Nah, kalau lihat harga saham hari ini memang bikin pusing ya bagi trader ya. Terutama yang trader-trader yang jangka pendek ya teman-teman. Ini di watchlist saya ini merah semua ini ya. Coba kita lihat movernya VGIO ya 13%. Aman, ini masih digoreng terus, nggak tahu ini sampai kapan ini. Terus mana lagi nih, Telkom, cuan ini ya, ini juga digoreng terus nih sampai nggak tahu ini ya, di monitoring ini cuan ini ya, itu aja yang anu ya. Nah, kalau lihat merah seperti ini investor justru seneng ya teman-teman. Kenapa seneng? Ya khususnya yang punya duit ya. Kalau yang pas nggak pegang duit ya merem aja. Ini kalau misalnya teman-teman ngincar saham Adaro lah. Hari ini diskon hampir 4%, kan lumayan. Diskon hampir 4%. Kalau teman-teman masuk di harga 2440, terus nanti tiba-tiba ada isu pembagian dividen di akhir Desember atau awal Januari, ya otomatis ini sahamnya pasti melejit teman-teman. Terus apalagi ya, Adaro kan sudah, United Tractor ya. Nah, ini sudah lebih rendah dari 1 bulan yang lalu ya. Ini bulan apa nih? Kemarin sempat terendah di tanggal 5 Desember ini mungkin ya. Di 21.600 ternyata tembus sekarang 20.900. Coba kita cek nih harga terendah. Lebih rendah dari 1 tahun yang lalu. Nah, ini hampir sama dengan Januari 2022. Berarti 2 tahun ya, 2 tahun yang lalu ya. Hampir 2 tahun. Apakah ini mau dibawa ke 18.000 ya? Kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas United Tractor ini kan sebentar lagi bagi dividen. IPS-nya aja turunnya nggak terlalu banyak. Ini coba lihat. IPS-nya tahun 2022 5.600. 2023 5.486. Ini kalau kita hitung IPS-nya yang 3 bulan itu berapa aja tuh? 1427 ditambah 1580 ditambah 1108, 4115. Ini kalau IPS-nya yang triwulan keempat ini 1100 saja lah. 1100. Ini udah 5.200. Masih cukup besar ya. 5.200, terus nanti prediksi dividennya misalnya nggak usah 100% lah, 70% lah misalnya, 70%. Udah 3.650. 3.650 dikurangi 701 ya. Masih 2.949. Dibagi harga saham sekarang berapa? 20.925. 14% bro. Mantap nih. Ini malah seneng ini yang punya United Tractor ini. Tinggal nunggu Januari, Februari, Maret, April. Bulan April sudah dapat 14% kan lumayan ya. Ini dengan catatan DPR 70% ya teman-teman. Kalau DPR-nya 40% ya beda lagi ya. Turunnya cukup dalam ya. Cukup banyak ya. Mungkin yang orang-orang dalam yang di United Tractor
bisa kasih tahu kira-kira dividennya berapa. Tapi kalau kita lihat IPS-nya ini kayaknya lumayan ini, United Tractor. Nah, investor ya, tipe-tipe investor itu kan dia karena jangka panjang, jadi dia tuh seperti menanam modal di sebuah perusahaan atau di sebuah bisnis, ya otomatis modalnya nggak diambil-ambil, tapi dia tiap tahun dapat keuntungan, misalnya dari dividennya itu 20% atau 15% dari modal yang di store itu kan udah lumayan teman-teman. Sudah cukup worth it ya. Jadi kita tidak perlu eh, mengamati lagi sahamnya naik atau turun ya. Ini seperti ITMG ya, ITMG ini saya juga masih ngincer ini ITMG di harga 23.700 ini udah hampir bawah ini. Harusnya hari ini beli lagi nih, tapi tadi nggak sempat lihat ya. Jadi hari ini cukup capek tadi muter-muter. Jadi akhirnya ya sudah nggak masalah. Jadi investor saham itu, terutama yang dividen investing itu ya nggak perlu capek-capek mantau harga saham naik turun, nggak perlu capek. Lebih baik banyakin tidur aja teman-teman. Nanti kalau teman-teman punya dana, bangun, kemudian beli gitu aja. Kalau nggak punya dana ya tidur lagi. Seperti kata Mbah Surip ya, bangun tidur, tidur lagi gitu kan. Nah, nanti kalau menjelang pembagian dividen kan sahamnya naik gitu. Ya udah mau kamu jual saat naik atau kamu hold biarin aja. Monggo setelah pertimbangan risikonya masing-masing ya. Kalau misalnya kita punya sahamnya harganya naik lebih dari 20% ya jual aja nggak masalah. Nanti beli lagi setelah komplit ya, setelah sahamnya longsor ya. Ini kan kita lihat kayak United Tractor ini longsornya lumayan nih dari 41.000 sampai 22.000 ya, hampir 50% ya. Ini kalau kita jual sebelum komplit kemudian beli di sini udah cuan lebar nih teman-teman. Ini yang nggak mau, yang masih mau inilah ya, masih pusing ya mikirin ini ya. Tapi kalau yang nggak mau pusing ya sudah biarin aja. Nanti ketika sahamnya turun seperti ini, ya udah hasil dividennya dibelikan di bawah gitu kan. Otomatis nanti peluang dividen di pembagian berikutnya kan lebih besar. Paling enggak 20% lebih besar ya dari yang kita terima sebelumnya, karena jumlah lot kita itu kan 20% lebih besar ya dibandingkan sebelumnya. Tapi bisa lebih ini karena harga sahamnya kan turun nih teman-teman. Nanti kalau misalnya kita dapat dividennya berapa ini? 6.400 ya, sahamnya ternyata turun ya lumayan itu. Kita bisa beli sahamnya cukup banyak. Nah, tipe-tipe investor ya seperti itu. PTBA misalnya. PTBA ini memang IPS-nya turunnya banyak ya, beda dengan United Tractor tadi ya. Memang IPS-nya turun banyak. Terus pembagian dividennya juga masih lama ini, bulan Juni ya. Jadi semua masih serba mungkin ya PTBA ini ya. Tapi PTBA sama Adaro itu biasanya nggak terlalu jauh ya. Harganya nggak terlalu jauh. BCA coba itu. Kalau teman-teman investor di BCA ini sebenarnya base price-nya kan di 8.500 ya. Cuma masih belum turun ya. Mungkin tunggu di awal Januari ya. Ini kemungkinan awal Januari kalau dibawa turun. Tapi kalau sudah yang nggak sabar, ya beli aja di harga ini udah cukup lumayan ini BCA ini. Udah diskon dari 10.000 ya. Dulu sempat 10.000. Transaksi hariannya itu sempat menyentuh 10.000 itu. Kemudian ini sudah 8.675. BRI juga, ini kan BRI mumpung diskon juga nih. Walaupun masih cukup tinggi ya nih. BRI itu di harga 5.000 lumayan nih. Atau tunggu di Januari, ini hampir sama nih. Chartnya hampir sama. BSSR ini juga ini
ini kan sebentar lagi ada dividen ini kemungkinan ya, di akhir Desember ada dividen ya, nanti pasti naik ini sahamnya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini ya. Hari ini hari apa ini? Rabu 13 Desember ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bagi teman-teman yang nggak mau pusing-pusing ya pakai strategi dividen investing aja. Jadi investor tidur, nanti kalau mau beli saham pas punya dana baru bangun buka HP gitu kan. Tapi kalau mau pusing-pusing trading atau swing ya 10% aja lah dari modal kita atau 20%. Misalnya apa floating loss 20%, 30% nggak masalah ya, cuman 10% aja. Misalnya teman-teman modal 100 juta ya, yang floating loss cuma 10% dari 100 juta kan cuma 10 juta. 10 juta misalnya minus 30% ya, minus 3 juta aja, nggak masalah. Nanti punya dana lagi tinggal average down. Kalau nggak dijual kan nggak rugi teman-teman. Nggak usah dijual, biarin aja. Asal saham yang kita pegang itu saham yang bagus ya, fundamentalnya bagus. Bukan saham-saham yang gorengan. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.